Studi Keuangan dan Perbankan, kami dari kelompok 3 Audit Internal ingin menampilkan video prosedur audit lapangan, audit dokumen hingga pelaporan pada divisi arus kas sesuai dengan ketentuan PS Angka 207 di PT Inau. Kenalkan, nama saya Sylvester Hulu sebagai Ketua Auditor. Perkenalkan, nama saya Dwi Cecilia sebagai anggota tim auditor. Perkenalkan, nama saya Chelsea Felicita sebagai anggota tim auditor. Perkenalkan, saya Mulia Linda sebagai Ketua Auditi. Perkenalkan, saya Rizky Thomas sebagai anggota tim auditi. Selamat menonton! Halo semuanya, di video kali ini saya menjelaskan tentang perencanaan dan pelaksanaan audit internal oleh kelompok 3 kelas BK5H dengan beranggotakan Chelsea Felicita Perangin-Angin, Dwi Cecilia, Mulia Linda, Riris Gloria Sinetonga, dan Sylvester Hulu dengan dosen pengampu Ibu Nurlinda. Nah, jadi sebelum masuk ke pelaksanaan atau menjelaskan tentang pelaksanaan audit internal, di sini saya menjelaskan tentang perencanaan audit internal terlebih dahulu, dimulai dari peran. Yaitu yang pertama, peran auditor dalam audit mutu internal. Di sini dijelaskan bahwa auditor bukan lagi berperan sebagai interrogator, apalagi investigator terhadap auditi. Bukan pula sebagai kolaborator bagi auditi. Auditor berperan sebagai kolega sekaligus konsultan bagi auditi. Di sini auditor harus bersikap firm. Yang kedua itu masuk ke perencanaan audit internal bagian pembentukan tim auditor. Di sini yang pertama haruslah melakukan pemilihan ketua tim auditor. Itu melakukan pemilihannya harus sesuai dengan kriteria, memperhatikan kebutuhan audit internal. Nah, di sini nanti ketua tim auditor melakukan pembagian tugas selama proses audit dokumen, audit lapangan, dan penyusunan audit laporan keuangan. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Teman-teman bisa dilihat ada nama lengkapnya, struktur, dan tugas yang diberikan. Yang pertama itu ada Ahmad Soebarjo sebagai ketua tim auditor yang bertugas untuk memimpin proses, memimpin penyusunan laporan keuangan. Ada sekretaris tim auditor Supomo yang bertugas memastikan kelengkapan dokumen administrasi. Nah, dengan anggota dari nomor 3 sampai nomor 6 anggota tim auditor yang bertugas untuk mengaudit dokumen dan audit lapangan sesuai dengan standar. Nah, berikutnya ada kriteria penentuan auditor. Nah, kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan dalam menetapkan auditor, yang pertama itu tidak memiliki konflik kepentingan. Di sini auditor tidak boleh memiliki konflik kepentingan di luar, atau auditor tidak boleh melakukan konflik selama proses audit. Yang kedua itu memiliki pengetahuan serumpun dengan area yang diaudit. Di sini auditor harus memiliki pengetahuan sebagai ketua tim audit. Yang ketiga, menguasai teknik audit. Yang keempat, memiliki karakter yang positif dan mampu bekerja sama dalam tim. Nah, di sini kan tim auditor itu kan ada anggota-anggotanya, mampu menghandle semua tim anggota. Nah, yang terakhir itu memahami manajemen perusahaan. Masuk ke perencanaan audit internal bagian penetapan program dan jadwal. Penetapan program atau kegiatan beserta jadwal dapat memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, program dan jadwal disepakati oleh semua pihak yang terlibat pada setiap kegiatan. Nah, durasi waktu yang cukup sesuai dengan program kegiatan yang disepakati. Nah, yang ketiga itu ada pihak-pihak yang wajib hadir dan dilarang hadir karena faktor kerahasiaan tertentu. Nah, di sini ada pihak yang wajib hadir dan ada pihak yang tidak wajib hadir atau dilarang hadir karena faktor-faktor tertentu. Selanjutnya, di sini saya mengambil contoh penetapan program dan jadwal perencanaan audit internal. Nah, di sini saya mengambil contoh dari slide Ibu Nurlinda. Di sini bisa kita lihat program kegiatan dan ada hari, tanggal, waktu yang ditetapkan. Nah, program kegiatannya itu pada hari Rabu jam 8 sampai jam 10 itu pembentukan organisasi auditor.
Selanjutnya ada penyusunan kejadwalan kegiatan sampai jam 8.30 sampai jam 8.34 sampai jam 8.45 ada pembagian tugas dan pelaksanaan DEX evaluation, penyusunan skenario dan daftar tilik, ISOMA dan penyusunan skenario dan daftar tilik sampai jam 3.30. Nah, di sini bisa juga kita lihat contohnya. Contoh yang selanjutnya itu ada program kegiatan visitasi atau wawancara auditi yang dilakukan, ada ISOMA, rapat auditor penyusunan PTK, penyusunan laporan audit, dan rapat penutupan. Selanjutnya itu ada identifikasi kebutuhan dokumen. Di sini melakukan identifikasi dokumen yang dibutuhkan dan dokumen yang dihasilkan dari setiap tahap audit internal. Nah, di sini ada tahap-tahapannya teman-teman, dan dokumen kebutuhan dokumennya dan dokumen luaran kegiatannya. Misalnya yaitu perencanaan audit internal, kebutuhan dokumennya itu misal dokumen pengaturan seputar audit internal seperti kebijakan audit, manual evaluasi, panduan audit internal, SOP, dan lain-lain. Ada dokumen luaran kegiatan, organisasi tim auditor, jadwal. Tahap yang kedua yaitu melakukan pelaksanaan audit internal, audit dokumen atau DEX evaluations. Nah, kebutuhan dokumennya itu ada dokumen hasil evaluasi diri jika audit internal diawali dengan evaluasi diri. Nah, dokumen luarannya itu berupa daftar tilik atau skenario audit lapangan. Tahap yang ketiga itu pelaksanaan audit internal, ada audit lapangan atau audit kepatuhan atau visitasi lapangan. Nah, dokumennya itu daftar tilik atau skenario audit lapangan. Dokumen luaran kegiatannya itu berupa hasil audit atau status audit. Nah, tahap yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Nah, kebutuhan dokumen awalnya itu hasil audit lapangan dan dokumen luarannya itu berupa laporan audit internal. Nah, sekianlah teman-teman tentang perencanaan audit internal yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan audit internal. Nah, selanjutnya itu masuk ke pelaksanaan audit internal. Nah, pelaksanaan audit internal itu teman-teman punya dua tahap, yaitu audit dokumen dan audit lapangan. Nah, saya jelasin di sini audit dokumen beserta nanti saya berikan contoh praktik yang kami lakukan kemarin. Nah, yang pertama yaitu ada audit dokumen. Audit terhadap kecukupan dokumen, sistem organisasi, penjaminan mutu, dan dokumen. Dan dilakukan oleh masing-masing auditor. Dan audit lapangan yaitu memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar yang telah dijanjikan dipenuhi atau tidak. Secara singkatnya, dan memastikan apakah setiap dokumen telah dilaksanakan secara tertib dan benar. Nah, selanjutnya itu ada tahap audit dokumen. Di sini ketua tim audit membagi tugas kepada semua anggota tim tentang dokumen yang harus diaudit. Nah, yang kedua, setiap anggota tim auditor membuat daftar tilik berupa daftar pertanyaan yang akan dibawa ke audit lapangan untuk diverifikasi. Nah, tahap yang terakhir itu hasil dari pelaksanaan audit dokumen adalah daftar tilik dan kesiapan audit lapangan. Nah, itulah contoh tahapan audit dokumen teman-teman. Itulah tahap-tahapan audit dokumen singkat. Nah, berikut itu contoh daftar tilik yang dibuat. Ada nomor, standar atau kriteria, pernyataan standar atau kriteria, indikator, dan hasil audit dokumen daftar tilik. Masuk ke selanjutnya itu ya tahap audit lapangan. Di sini yang pertama itu melakukan rapat pembukaan teman-teman, di mana hal yang harus dilakukan pada rapat pembukaan audit lapangan. Sini pastilah ketua tim auditor memperkenalkan diri dan seluruh anggota timnya. Dan ketua tim auditor menyampaikan tujuan audit, lingkup dan area audit. Dan ketua tim auditor menyampaikan jadwal acara audit dan disetujui oleh pra audit.
Di sini dibuat catatan bahwasanya tim auditor melakukan audit dengan berpedoman pada daftar tilik yang telah dibuat pada saat audit dokumen tadi. Nah, daftar tilik yang contoh yang di atas tadi, teman-teman. Tahap yang kedua yaitu verifikasi bukti audit, di mana cara pengumpulan informasinya itu dapat berupa wawancara. Nah, ketentuannya itu wawancara dengan orang yang tepat, lakukan wawancara terpisah antara ketua unit kerja dan bawahannya. Hindari cross check atau pernyataan teraudit lain, misal atasan. Hindari kesan selalu baca daftar tilik. Nah, auditor harus berusaha untuk mendapatkan akar masalah di sini. Nah, cara pengumpulan informasinya itu juga dapat berupa dokumentasi, rekaman, ringkasan, dan laporan dari sumber lain. Nah, contoh aktivitas lapangannya itu memastikan apakah standar kompetensi mahasiswa telah tercapai dengan baik. Di sini harus mencek bukti SK Yudisium kelulusan, misalnya memastikan apakah proses pembelajaran telah terlaksana dengan baik. Contoh, cek rekaman kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, cek kebenaran materi, jumlah SKS, dan penyajian. Seperti itu, teman-teman. Nah, tahap yang ketiga itu menentukan status temuan audit. Hal yang harus dicatat saat visitasi yaitu bukti yang kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap standar dan terhadap dokumentasi atau rekaman. Nah, catatan temuan audit ini meliputi apa yang ditemukan, di mana ditemukan, mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian, dan siapa yang hadir pada saat ditemukan. Di sini juga harus mendeskripsikan temuan dengan kaidah PLOR, Problem, Location, Objective, Reference. Nah, di sini saya telah membuat contohnya. Nah, contoh ini saya ambil dari PowerPoint-nya Ibu Nuglinda tentang pelaksanaan audit internal. Nah, di sini contoh kaidah PLOR-nya itu yaitu rata-rata IPK di Prodi A adalah 3,0 berdasarkan pemeriksaan SK Yudisium kelulusan pada saat audit lapangan tidak sesuai dengan indikator nomor 001 pada standar penilaian pembelajaran. Di sini bisa diambil problemnya itu ketidaksesuaian dengan indikator nomor 001. Lokasinya di Prodi A. Objeknya itu rata-rata IPK di Prodi A 3,0 berdasarkan pemeriksaan SK Yudisium, dan referensinya itu yaitu standar penilaian pembelajaran. Selanjutnya itu menentukan kategori temuan. Temuan atau hasil audit ini terbagi ke dalam 3 kategori, teman-teman, yaitu terlampaui, yang mewakili pelampauan standar, tercapai, yang mewakili terpenuhnya standar, tidak tercapai, yang mewakili tidak terpenuhnya standar. Temuan audit harus berdasarkan fakta, harus ringkas dan jelas, tidak memasukkan opini, tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan dari temuan auditnya. Nah, selanjutnya itu membuat temuan, penetapan kesimpulan audit. Sebelum melakukan atau membuat laporan audit, dilakukan pertemuan tim auditor tanpa kehadiran teraudit, yang dipimpin oleh ketua tim auditor, melengkapi formulir ketidaksesuaian dan meninjau semua ketidaksesuaian. Harus mempelajari semua bukti audit, kelompokkan bukti berdasarkan standar, formulasikan temuan berdasarkan plot, dan mempersiapkan permintaan tindakan koreksi. Lalu mempersiapkan kesimpulan audit dan mempersiapkan agenda rapat penutupan atau close meeting. Tahap selanjutnya itu melakukan rapat penutupan. Setelah tahap 1 dan tahap 3 sudah selesai, nah tahap 4 ini dilakukan rapat penutupan setelah semua yang direncanakan telah dilakukan, yaitu rapat penutupan dilakukan di akhir kegiatan asesmen lapangan. Ketua bersama anggota tim audit mengadakan rapat penutupan audit dengan teraudit, membahas temuan audit untuk disepakati ketua tim audit dan teraudit. Bersama-sama menandatangani daftar temuan audit dalam bentuk berita acara audit internal. Nah, di sini yang melakukan penutup acara audit yaitu ketua tim audit. Tahap yang terakhir yaitu membuat laporan audit. Nah, format laporannya itu harus
identifikasi laporan sebagai inspirasi, maksud, tujuan dan ruang lingkup audit, rincian program audit, auditor, tanggal dan area audit, identifikasi standar, pertemuan, saran peningkatan metode, kesimpulan audit. Nah, di sini teman-teman ada teknik komunikasi dalam audit. Ada komunikasi nonverbal, yaitu kontak mata, ekspresi wajah, gestur, sikap tubuh, semua harus diperhatikan. Karakteristik vokal, ruang informal, waktu, pertimbangan budaya, itu semua harus diperhatikan dalam audit internal dalam berkomunikasi. Nah, teknik bertanya juga ada. Auditor harus menggunakan keterampilan interpersonal untuk membuat suasana menjadi nyaman. Panduan dasar untuk mengajukan pertanyaan selama proses audit, mempertimbangkan penyusunan pertanyaan, mudah dipahami, menjaga istilah agar tidak membingungkan, mengatur tempo pertanyaan, artikulasi jelas sesuai tingkat kebisingan lingkungan, nada tidak monoton. Ada juga teknik bertanya, teman-teman. Pertanyaannya harus sistematis. Auditor yang baik memperhatikan untuk hanya mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu dan menunggu jawaban sebelum menanyakan yang lain. Pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan digunakan untuk mengarahkan jalur audit dan seringkali berguna untuk mendapatkan fakta. Pertanyaan terbuka, misalnya apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan selanjutnya. Di sini harus menghindari pertanyaan yang mengarahkan dan memberikan jawabannya sendiri. Nah, di sini juga ada teknik komunikasi dalam audit, penelusuran bukti audit, teknik penelusuran jejak atau trail following, dan teknik forward and backward fetching. Teknik penelusuran jejak itu berdasarkan suatu temuan tertentu, auditor bergerak untuk mengumpulkan informasi dan gejala menyelidiki dalam suatu atau pola tertentu. Forward itu, auditor dapat bergerak dari sisi input hingga rangkaian kegiatan dan output, atau sebaliknya bekerja dari sisi output mundur ke input. Nah, kompetensi yang harus dimiliki auditor ini dapat kita lihat di sini, teman-teman. Harus berpenampilan baik, mampu mengelola waktu, mampu berkomunikasi nonverbal, mampu mengumpulkan informasi, melakukan wawancara, mendengar dengan bertanya, mampu melakukan pengamatan, mampu mencari dokumen, membuat catatan, menyusun laporan, memiliki keterampilan presentasi, memiliki keterampilan mengelola umpan balik, memiliki kemampuan manajemen konflik. Oke, sekian teman-teman tahap pelaksanaan audit internal. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi banyak orang.